Pestisidanya ini di masih di ambang batas yang diizinkan oleh Kementerian Pertanian atau bukan? Kalau misalnya dari jenis sampelnya, Pak, ya, itu, Mhm, kayak harus pekat kah atau bentuk cairannya kayak yang mhm. terlalu kental gitu, itu masih bisa masuk nggak, Pak, di analisa kalsium? Kalau untuk jenis sampelnya itu biasanya udah ada acuannya ya. Mhm. Jadi, konsentrasinya itu nggak boleh yang terlalu pekat juga. Jadi kalau terlalu pekat itu bisa ngakibatin si bisa jadi ada masalah di kolomnya nanti atau di detektornya gitu. Nah, jadi untuk detektor itu dia ada batas maksimum untuk pembacaan suatu kadarnya itu. Jadi tinggi peak-nya dan lebar besar areanya itu ada maksimumnya. Jadi itu kalau untuk detektor UV, Mhm. nah itu kalau di yang Shimadzu itu kita cek kalau di dalam software-nya itu ketika sudah ngelebihin 4 absorban unit, itu nanti peak-nya akan kepotong. Nah, jadi peak-nya itu bakalan tinggi, jadi dia akan saturasi. Nah, jadi untuk mengatasi terjadinya saturasi itu, nah kita tuh harus nge-encerin dari si sampel dan standarnya itu. Biasanya sih kalau untuk HPLC sih, untuk satuan ppm untuk konsentrasi sampelnya itu masih memungkinkan. Oh, masih Masih memungkinkan. memungkinkan. Berarti masih pakainya tuh yang mungkin konsentrasinya kecil, kayak Yang kalau kecil, yang terlalu heeh. yang yang besar mungkin diecerin dulu, Pak, Yang ya, besar untuk diacerin dulu. Misalnya kalau satuannya masih persen, mhm, nah itu masih tergolong besar tinggi ya, ya, Kak? jadi masih tergolong tinggi, jadi mesti diencerin dulu Mhm. si Oke. sampelnya. Oke, baik, Kak. Tadi kan mungkin udah disinggung, Pak, ya, mengenai kayak detektor gitu-gitu kan. Itu kan mungkin bagian-bagian dari HPLC, Pak, ya. Iya, Mungkin boleh lagi, Pak, dijelaskan lebih detail mungkin ya, kayak bagian-bagian dan fungsi apa saja nih yang ada di HPLC. HPLC. Oke, ini kebetulan di kita juga lagi ada HPLC-nya Mhm, juga. betul. Nah, jadi saya langsung aja ke HPLC-nya. Nah, tadi sesuai dari sistem kerjanya tadi, Mhm. kan saya ada bahas terkait dari fase gerak dulu yang Iya, dari betul. botol terus dialirin oleh pompa gitu. Nah, jadi di bagian atas ini merupakan tray untuk fase gerak. Oke. Nah, jadi nanti di atas ini tuh bakalan ditaruh untuk fase gerak yang digunakan gitu. Nah, setelah itu dari fase gerak, nah dari fase gerak baru diteruskan ke bagian digeser di sini. Nah, digeser ini itu gunanya adalah untuk menghilangkan microbubble yang ada di dalam fase gerak. Nah, jadi kalau dari teman-teman sering nanya juga, kalau di degassing kan juga untuk menghilangkan microbubble gitu. Mhm. Nah, jadi degasser yang ada di HPLC. HPLC ini itu adalah dia untuk menghilangkan yang microbubble yang emang udah kecil-kecil banget gitu. Jadi Oh, walaupun kita udah usaha untuk ngedegas dengan bisa. ultrasonik, Heeh. nah itu tetap biasanya masih ada tuh yang dikit-dikitnya, yang kecil-kecilnya bakalan trap di sini nantinya. Nah, jadi sehingga fase gerak yang dimasukin ke sistem itu dia udah minim terhadap mikrobubble yang terlalu di dalam fase geraknya. Nah, setelah dari degasser, outputnya dilanjutkan ke bagian sini, itu LPGA unit, low pressure gradient. Nah, jadi low pressure gradient itu dia berfungsi untuk mengatur konsentrasi dari fase gerak yang kita setting di metodenya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mencampurkan larutan A sama larutan B-nya Mhm. 50% 50%. Nah, jadi nanti LPGA ini Mhm. yang akan mengatur berapa persen konsentrasi yang kita setting di metodenya gitu. Nah, jadi kalau biasanya teman-teman engineer sering bilangnya itu kalau di sini tuh jadi online mixing-nya itu ada di sini gitu. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau untuk pencampuran fase gerak itu ada beberapa analis yang udah istilahnya itu dicampur di luar gitu. Mhm. Jadi dibikin dalam satu botol konsentrasinya, nanti dialirin. Nah, itu kalau itu sistemnya ngalirin secara isokratik gitu. Nah, jadi kalau menggunakan LPGA ini, nah itu misalnya dalam 5 menit pertama konsentrasinya 50-50, terus
dari 5 menit ke 10 menitnya itu berubah jadi 60-40 gitu. Nah, itu menggunakan gradient method. Nah, jadi yang ngaturnya itu si LPGE ini. Nah, setelah dari keluaran LPGE akan diteruskan ke bagian pompa di sini. Nah, di sini pompa bakalan ngalirin si fase geraknya ke dalam sistemnya. Nah, setelah dialirin dari pompa akan diteruskan ke bagian mixer. Kayaknya mixernya ada di dalam sini. Nah, ini Oh. adalah mixer. Nah, mixer ini tuh nanti yang akan berfungsi sebagai untuk mencampurkan fase gerak yang udah kita setting sebelumnya di method. Jadi dia dicampurnya di sini. Nah, setelah itu dari keluaran mixer baru diteruskan ke injektor. Nah, ini yang di sini tuh menggunakan manual injektor. Nah, jadi kalau untuk injektor itu dia ada dua tipe ya. Iya. Nah, jadi ada yang auto, nah itu Kalau otomatis, heeh. dan ini yang manual gitu. Kalau Nah, auto tuh gimana, Pak? kalau yang auto itu jadi dia kita di softwarenya tinggal ngaturin doang itu di tabelnya. Mhm. Jadi di situ kalau yang untuk tipe LC20 ini itu ada 105 vial yang bisa diinjekin. Oh. Nah, jadi untuk penginjekannya secara otomatis. Mhm. Jadi kita cuma ngatur di dalam softwarenya aja. Software-nya. Misalnya kita injek standar atau sampelnya misalnya di file 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti tinggal kita running satu kali itu udah sistemnya bakalan jalan sendiri sampai analisanya selesai nanti. Nah, tapi kalau dengan kondisi manual gini, Mhm. itu kita sebagai user harus melakukan inject sampelnya manual. Jadi eh, nggak bisa kita tinggalin. Nah, Harus ditungguin, Pak, ya? harus ditungguin. Jadi minusnya dari manual injektor itu adalah kalau sampel kita banyak, Mhm. nah ya kita harus nungguin. Mhm. Misalnya kalau run time-nya itu 10 menit, Mhm. ya udah nanti setelah kita nginjekin ya kita harus set alarm kah atau Iya. bisa set alarm di HP atau gimana. Nah, jadi nanti udah mau 10 menit kita balik lagi Injek buat nginjekin lagi. lagi. Jadi nggak Oh. bisa ditinggalkan untuk running Mhm. pada malam hari gitu. Oh. Nah, kalau yang biasa dipakai di farmasi, Mhm. nah itu dia pada pakai yang auto injector semua karena memang untuk apa namanya running time sampelnya emang padat, jadi mereka lebih menggunakan yang auto injector. Jadi ketika sore dirunningin, malam dia jalan sendiri sampai besok pagi itu tinggal ngelihat hasilnya aja gitu. Nah, itu kalau penggunaan auto injector. Nah, setelah diinjekkan sampel atau standarnya di auto injector, berikutnya dia masuk lagi ke arah ini CTO. CTO ini itu adalah kolom oven. Jadi kolom oven ini tuh berguna untuk memberikan suhu Mhm. untuk membantu pemisahan. Mhm. Nah, jadi ada beberapa jenis komponen dari analit itu yang dia tuh harus dibantu dengan suhu untuk pemisahan di dalam kolom gitu. Nah, jadi nanti disettingkan suhu di sini untuk mempermudah pemisahannya. Nah, jadi biasanya kalau analit yang diinjekkan itu membutuhkan suhu nih, tapi kita nggak pakai suhu kolom. Nah, itu biasanya dia antara komponen A dan komponen B itu bisa jadi dia bakalan terlalu rapat jaraknya. Nah, kalau jaraknya terlalu rapat kan itu nggak masuk di dalam resolusinya ya. Iya. Nah, jadi kalau resolusinya nggak bagus juga itu akan mempengaruhi hasil dari analisa kita gitu. Nah, setelah di dari kolom yang ada di kolom oven ini, outputnya akan diteruskan ke bagian detektor. Nah, detektor ini nantinya yang akan membaca komponen yang udah keluar dari kolom. Nah, misalnya komponen A itu absorbannya berapa, nah dibaca sama si detektor ini gitu. Nah, jadi kalau untuk komunikasi gimana sih kenapa bisa dari padahal ini kan secara alat elektronik gitu. Mhm. Nah, dia ngebaca tapi bisa dihasilkan secara digital di komputer gitu. Nah, jadi di dalam detektor ini itu sebenarnya yang dibaca sama detektor ini adalah sinyal analog aja. Nah, jadi
hasilnya itu dalam bentuk tegangan gitu. Nah, setelah dibaca di sini dan diteruskan ke bagian controller. Nah, di sini tuh controllernya ada di dalam modul pompa. Nah, jadi modul controller itulah yang mengkomunikasikan antara sistem HPLC dengan komputernya. Nah, jadi nanti di controller itu dari sinyal analog diubah jadi sinyal digital. Nah, makanya nanti kromatogram yang di HPLC itu kalau kita lihat di bagian sebelah kiri dari kromatogramnya itu ada tulisan MV gitu. Nah, itu Mhm. milivolt. Oh, Nah, jadi yang dibaca sama si detektor ini. Gitu. Nah, setelah itu nanti kalau ketika kromatogramnya udah keluar, nanti kita tinggal proses untuk datanya. oh gitu. Oh, jadi tadi tadi untuk, pompa ini dia sebagai Mm-mm. controller-nya, Pak, ya? Jadi dia Ya, controllernya ada di dalam pompa. oh, Jadi ada di dalam sebenarnya dia pompa. itu modulnya sendiri. Heeh. Tapi untuk tipe yang 20 AD ini dia ada yang posisinya ditaruh yang light, yang Mhm. tipe lightnya itu ditaruh di dalam pompa Oh. gitu. Jadi kayak ada modul tambahan gitu. Berarti ini pompa ini banget, Pak, ya, harus dijaga, Hmm, Pak, ya? Kalau misalnya ya dia rusak pastinya hasil pengujiannya juga jelek, Pak, ya? bisa dipastikan jelek. Oh, ya. Nah, tapi kalau misalnya pompanya rusak, nah kalau pompanya rusak itu tergantung rusaknya gimana dulu gitu. Nah, misalkan yang paling sering itu kejadian kalau pompa rusak itu adalah kayak pressure-nya nggak stabil gitu. Nah, kalau pressure nggak stabil itu berarti ada masalah di pompanya gitu. Nah, terus nanti hasil untuk si kromatogramnya itu bakalan antara injekan pertama dan kedua itu biasanya kalau pressure-nya nggak stabil itu bakalan bergeser tuh peak-nya. Mmm. Jadi bakalan ada perbedaan retention time-nya gitu. Jadi kalau istilah di analisnya itu peak-nya maju mundur katanya gitu. Itu yang untuk masalah di pompanya. Oke, baik, Kak. Tadi kan mungkin udah singgung Pak tentang peak dari hasil kromatogram ini ya. Kalau misalnya dari hasil kromatogramnya kayak ada peak tailing gitu, Pak, ya. Nah, itu tuh Mm-mm. biasanya tuh kesalahannya tuh di mana, Pak? Terus cara ngatasinnya tuh gimana? Kalau untuk peak tailing itu ada banyak faktor ya Mhm. sebenarnya. Nah, yang pertama itu bisa jadi ada masalah di si sistemnya, di Mhm. HPLC-nya. Yang kedua, ada masalah di metode yang kita gunakan gitu. Mhm. Nah, cuma kalau yang untuk di metode ini itu biasanya kecil kemungkinannya untuk ada salah karena kan untuk metodenya itu kan biasanya udah ada acuannya ya. Dan untuk perubahan metode pun udah ada regulasinya. Jadi misalnya selagi masih di bawah standar yang standar setting yang diperbolehkan oleh Balai POM dan apa namanya yang ada di Farmakope. Mhm. Nah, itu kita masih bisa tuh ngerubah metode. Nah, itu emang tinggal di adjustment di metodenya aja gitu. Nah, tapi yang paling sering itu adalah masalah di si kolomnya itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau yang paling sering saya temuin sih masalahnya ada di kolom. Nah, untuk memastikan gimana itu masalah dari kolom Mhm. atau bukan, yang pertama kita coba cek dulu dari si alatnya gitu. Nah, kalau yang pakai auto injektor, nah itu ada istilahnya purging injektor gitu. Nah, purging injektor itu kita ngelakukan pencucian di dalam komponen si injektornya itu gitu. Nah, itu otomatis dari si alatnya. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan purging injektor satu kali atau dua kali, ketika kita injekkan lagi, itu, nah nanti dilihat dulu si peak-nya itu nanti masih ada tailing apa enggak gitu. Mhm. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya dari sana gitu. Nah, tapi yang paling sering itu adalah masalah di kolomnya itu sendiri. Nah, jadi biasanya yang tailing itu adalah kolom yang umurnya itu udah kayak udah lebih dari setahun atau udah lebih dari 2 tahun. Nah, itu tergantung dari pemakaian dari si usernya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat kalau bagi teman-teman yang sering melakukan analisa, Mhm. nah itu kalau ngebuka kolom, nah itu di dalam kolom itu pasti ada satu COA dari si kolomnya, terus yang satu lagi itu biasanya ada tulisannya kolom care tuh. Nah, jadi teman-teman lebih bagusnya itu dibaca dulu tuh untuk si kolom care-nya itu gitu.
Nah, itu di situ dikasih tahu tuh bagaimana cara kita menggunakan si kolomnya gitu. Nah, jadi ada beberapa brand yang di dalamnya itu emang ada dikasih untuk kolom care. Nah, ada juga yang kita tuh harus cari sendiri di Google gitu. Nah, jadi kita cari di Google untuk kolom care brand A atau brand B gitu. Nah, tapi yang untuk kolom yang kita jual dari kantor itu di dalamnya itu udah ada satu kertas lagi yang itu isinya kolom care gitu. Nah, itu bisa bentuk di dalamnya itu ada cara penggunaannya gimana, mulai dari instalasi atau yang ada cuma barcode doang. Jadi kalau barcode itu kita tinggal Scan. scan barcode-nya, terus nanti dia masuk ke online. Nah, di situ ada dikasih tahu untuk cara penggunaan kolom yang benar. Nah, tapi kan rahasia umum ya, Mhm. rahasia umum farmasi gitu. Karena emang mereka di Uber terhadap apa sampel yang banyak ya. Nah, jadi untuk ngehandling si kolom itu mereka potong-potong tuh untuk proses pencuciannya gitu. Jadi ada satu brand kolom yang di dalamnya itu udah dikasih tahu tuh, ada tabelnya. Jadi, untuk pencucian kolom itu, yang optimal itu adalah 10 kali volumenya kolom. Nah, volume kolom itu kita bisa lihat tuh di spek kolom kan kita bisa lihat. Itu ada tulisannya inner diameternya 4,6 milimeter, terus panjangnya 250 milimeter, coba kayak contoh gitu. Nah, itu untuk si volume kolomnya kan berarti kita harus cari luas alasnya dulu, berarti Mhm. inner diameter berarti kan dia diameternya tuh, diameternya 4,6, nanti kan luas alas kali tinggi itu untuk ngehitung si volume. Mhm. Nah, ada satu brand kolom, itu yang dia tuh udah ngasih tabel itu gitu. Mhm. Nah, jadi jenis kolomnya apa, panjang kolomnya Mhm. berapa, terus inner diameternya berapa, terus di situ ada di bagian sampingnya itu ada tulisannya itu satu kali volume kolomnya itu sebanyak 4,1 mili misalnya atau 4,9 mili gitu. Nah, terus di tabel yang sebelahnya ada dikasih tahu itu 10 kali volume kolomnya itu ada di situ gitu. Jadi kita tinggal ngikutin itu sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngalirin pakai metode flow 1 mili per menit di Mhm. pompanya, ya berarti itu untuk pencucian si kolom itu harusnya ya berarti kalau 49 mili satu apa 10 kali volume kolomnya, nah berarti ya kita harus nyucinya 49 menit gitu, satu kali tahap. Sedangkan untuk tahap untuk running sampel itu kan eh, dari beberapa tahapan yang saya udah diskusi dengan analis tuh, dia biasanya ada cuci air dulu nih. Nah, cuci air itu biasanya berapa? Setengah jam gitu. Setengah jam kan kalau kita pakai kolom yang apa? Yang diameternya 4,6 dikali 250 mili itu kan berarti ya itu cuma keisinya cuma 30 mili gitu flow satu. Nah, jadi itu sih yang ada di kolom care itu sih sebenarnya kalau diikutin, nah itu sih bisa sangat memperpanjang umur si kolomnya gitu. Selain dari faktor sampel yang digunakan ya, Mhm. kalau misalnya sampel yang digunakannya kayak yang enggak terlalu apa pH-nya yang masih normal aja gitu, terus konsentrasinya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Nah, jadi dengan kondisi itu umur kolom itu bisa lebih panjang gitu. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang mau kolomnya awet nih, Mhm. nah baca kolom care itu intinya sih. Jadi ya untuk pigtailing Mhm. itu paling sering itu adalah masalahnya di kolomnya. Mhm. Oke, berarti kalau misalnya kolom itu tinggal ngikutin dari kolom care itu ya, Pak? Kolom care-nya itu ada kolom care. Masing-masing brand itu Pasti ada. pasti ada. Jadi walaupun di dalamnya nggak ada, tinggal cari di Google. Juga ada. Misalnya tinggal cari kolom care kolom A gitu, Mhm. kolom care kolom brand B gitu, tinggal Pasti dicari aja. muncul banyak Pak ya, Pasti bisa muncul, baca. ada PDF-nya. Ah, Tapi kalau yang untuk kita jual, itu mhm. ada di dalam box-nya langsung Oh, ada. udah langsung ada. Mhm, Jadi lebih langsung mudah ada. Pak ya, nggak perlu lagi cari-cari. Lebih mudah juga, jadi kita tinggal lihat COA-nya apa, terus ada kertas satu lagi untuk Mhm. kolom care, tinggal dibaca tuh di situ. Oke, baik Pak.